Kerusuhan antara narapidana dan sipir terjadi di Lapas Kelas 1 Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, dan hingga saat ini polisi masih siaga dan mencari tahu penyebab kerusuhan yang pecah Rabu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julius Sahruza, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, membuat proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional angkatan ke-24 tahun 2021 yang berjudul Strategi Optimalisasi Efektivitas Mappenaling melalui program psikoterapi praktis di Lapas Kelas 1 Cirebon. Mappenaling atau masa pengenalan lingkungan, yaitu masa pengenalan sebagai penyesuaian diri narapidana baru dengan lingkungan pelayanan di dalam lapas, mencakup kegiatan penjelasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan peraturan tata tertib yang berlaku. Proses-proses pelaksanaan perawatan pembinaan serta perkenalan dengan petugas pelayanan maupun sesama narapidana yang berguna bagi pelaksanaan kegiatan pembinaan selanjutnya. Dengan tidak melihat lamanya masa pidana, setiap narapidana wajib mengikuti Mappenaling dan ditempatkan pada blok hunian khusus Mappenaling. Program ini bertujuan agar mereka lebih memahami kondisi di lapas, menaati peraturan yang ada dan dapat segera beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Masa pengenalan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dilaksanakan selama 21 hari. Adapun kegiatan-kegiatan Mappenaling adalah sebagai berikut. Mappenaling diawali dengan pelaksanaan asesmen kondisi kesehatan maupun riwayat penyakit, serta asesmen minat dan bakat narapidana yang diterima di Lapas Kelas 1 Cirebon. Asesmen ini bertujuan untuk menentukan program perawatan dan pembinaan lanjutan bagi narapidana baru. Kegiatan kedua yaitu pengenalan lingkungan. Pengenalan lingkungan diberikan kepada narapidana baru yang masuk ke Lapas Kelas 1 Cirebon. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama pelaksanaan Mappenaling sebagai sarana pengenalan lingkungan lapas kepada narapidana baru. Adapun pengenalan lingkungan terdiri atas 1. Pengenalan bidang BIM-Kemas, 2. Pengenalan bidang perawatan, 3. Pengenalan Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, 4. Pengenalan bidang keamanan dan ketertiban, dan yang kelima, pengenalan bidang kegiatan kerja. Kegiatan ketiga, pembinaan mental dan disiplin. Pembinaan mental dan disiplin merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di Lapas Kelas 1 Cirebon apabila menerima narapidana baru. Kegiatan ini bertujuan agar narapidana terlatih dan memiliki sikap disiplin sehingga mereka mampu melaksanakan program pembinaan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan kerohanian, yang merupakan kegiatan bimbingan serta arahan dalam rangka menambah wawasan pengetahuan agama seluruh narapidana baru dalam masa pengenalan lingkungan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Kegiatan kerohanian ini terdiri dari beberapa agama, meliputi agama Islam, agama Kristen, dan agama Hindu. Dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan psikoterapi praktis. Di Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya narapidana menghadapi berbagai masalah berkaitan dengan dampak dari putusan pidana yang tengah dijalani. Melalui program psikoterapi ini diharapkan narapidana bisa memulihkan dan memberdayakan segenap kemampuan agar mempunyai daya tahan fisik, mental, sosial, dan spiritual sehingga dapat senantiasa sabar dan tabah dalam menjalani pidana. Kegiatan psikoterapi diawali dengan asesmen berupa tes depresi, tes traumatik, dilanjutkan dengan identifikasi gangguan emosi sebagai dampak dari putusan pidana yang menempatkan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan, terpisah dengan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Kegiatan kedua adalah terapi psikokinestetik. Terapi psikokinestetik bagi narapidana merupakan terapi yang digunakan untuk menyembuhkan, merawat, memperbaiki fungsi pikiran, emosi tubuh, dan perilaku narapidana dengan menggunakan gerakan dan keseimbangan tubuh. Terapi psikokinestetik dilaksanakan setiap hari kurang lebih 15 menit sebelum kegiatan meditasi. Kegiatan ketiga adalah terapi psikospiritual. Kegiatan meditasi dilaksanakan kurang lebih 15 menit, rutin sebelum dan sesudah paparan materi psikoterapi yang sudah terjadwal. Meditasi menjadi bagian dari materi psikospiritual, kemudian tercipta dan makin berkembangnya keharmonisan hubungan sosial yang selanjutnya meningkat kepada kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran spiritual. Kegiatan keempat adalah terapi energi. Terapi energi psikologi dengan spiritual emotional freedom technique, SEF,
merupakan terapi yang dipergunakan untuk menyembuhkan, merawat, dan memperbaiki kondisi pikiran, emosi, maupun perilaku seorang narapidana. Kegiatan diawali dengan menerangkan prosedur terapi SAFE yang dilanjutkan dengan demo oleh terapis kepada sukarelawan narapidana, menerangkan jalannya prosedur praktek massal dan praktek berpasangan secara bergantian antara terapis dan yang diterapi. Dan kelima adalah terapi psikososial. Terapi psikososial merupakan terapi yang digunakan untuk menyembuhkan, merawat, dan memulihkan kemampuan psikososial seseorang narapidana yang mengalami gangguan atau masalah psikososial dengan menggunakan pendekatan psikologi, afeksi, dukungan moral, dan pembinaan hubungan sosial dengan memperbaiki proses berpikirnya yang tidak rasional menjadi rasional. Dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan terapi psikolanguage. Terapi psikolanguage merupakan kegiatan yang digunakan untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi, dan perilaku, khususnya perilaku berkomunikasi dengan memperbaiki struktur bahasa verbal, nonverbal, dan fungsional serta bahasa bawah sadar seseorang narapidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, kasus saya 340. Pidana saya seumur hidup. Pada saat saya ditempatkan di lapas kelas 2 Nyomplong Sukabumi, kondisi saya betul-betul merasa terpuruk, betul-betul merasa tersiksa. Karena saya waktu itu betul-betul tidak menyangka bahwa saya akan mengalami hidup seperti ini. Namun alhamdulillah setelah saya dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon, kondisi saya tersebut dapat diatasi berkat saya mengikuti program psikoterapi selama kurang lebih waktu itu 1 bulan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Nurdin, Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dengan ini mendukung Bapak Julius Sahruza